Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fundamental research. Jadi pada dasarnya ya, untuk sukses di market cryptocurrency, teman-teman tuh harus menguasai 3 jenis research ya. Pertama adalah narrative research, kedua adalah technical research, dan yang ketiga adalah fundamental research. Fundamental research ini yang paling tidak penting sebenarnya karena hanya takes 20%. Tapi ketika teman-teman bisa mastering semuanya, sehingga 100% teman-teman bisa menguasai segala jenis research dan analisa, saya yakin teman-teman ini akan selalu menang, hampir selalu menang di setiap trading dan investing di cryptocurrency. Jadi di kesempatan kali ini ya, kita akan masuk ke intro to fundamental research. Apa sih fundamental research? Jadi pada dasarnya fundamental research itu merupakan suatu riset untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu project cryptocurrency. Jadi nilai intrinsik ini, value-nya ini teman-teman ukur. Jadi apakah project ini bernilai atau enggak? Secara ekonomi, secara daya tarik ke orang lain, secara impact kepada komunitas. Itu kita lihat dari nilai intrinsiknya. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya fundamental research. Mengapa fundamental research itu penting? Pertama ini, kita harus mengetahui ya apa yang kita beli. Karena kita mengetahui apa yang kita beli, kita lanjut ke poin kedua. Keyakinan kita juga akan meningkat. Sehingga kita ketiga ya, tahu ya arah investasi ini kemana. Kenapa penting ya untuk mengetahui apa yang kita beli? Karena ada istilahnya ya, kenal maka tak sayang. Itu juga apply di project yang teman-teman beli. Karena saya yakin ya 80% degenerate di crypto ini mereka itu hanya asal beli ya, hanya asal kan tombol buy. Tapi mereka itu nggak tahu dengan apa yang dibeli. Jadi mereka udah nggak tahu, nggak peduli, ya mereka hanya FOMO buy. Sehingga hal yang paling utama, yang paling penting ini teman-teman tahu ya apa yang teman-teman beli, oke? Sehingga ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman beli ya, keyakinan itu akan meningkat ya. Jadi ketika teman-teman tahu nih apa yang teman-teman investasikan, uang teman-teman itu ditaruh di mana, teman-teman tuh akan yakin. Sehingga ketika yakin itu sudah timbul ya, teman-teman tuh nggak akan panik dengan fluktuasi harga. Entah harga itu naik atau harga itu turun, teman-teman tidak akan panik. Karena teman-teman udah tahu apa yang dibeli dan yakin dengan yang dibeli. Sehingga tahu apa resiko terburuk yang mungkin teman-teman akan ada. Kemudian teman-teman juga akan tahu arah investasinya ini kemana. Ya misalkan saya membeli koin tentu dengan proyeksi tertentu, ya, dengan utility tertentu, dengan nilai intrinsik tertentu. Ya, teman-teman tahu apakah ini project beneran atau enggak. Terus teman-teman juga bisa ya mengestimasi berapa lama teman-teman hold. Apakah ini long term backs ya yang teman-teman hold 1-2 tahun atau ini cuma barang spekulasi yang teman-teman jual ya 1-2 hari ya, atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Dan itu bisa teman-teman tentukan ya ketika teman-teman ini udah tahu itu barangnya apa, sehingga tahu arah investasinya, gimana menyikapi investasi ini. Ya itu ya teman-teman yang paling penting. Maka dari itu ya, sebelum menggali ya mengenai fundamental research, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menggali dulu informasinya. Karena fundamental research ini base kalau ditarik lagi ke informasi. Informasi ditarik lagi base-nya dari apa? Dari data. Teman-teman harus kuat di informasi ini ya. Terus saya timbul pertanyaan ya, dari mana kita dapat informasinya? Informasi itu dari beberapa project bisa teman-teman dapatkan di 1 website, 2 white paper, 3 fundamental. Jadi dari website dulu ya. Sumber informasi yang paling utama dari setiap project itu adalah website. Jadi website ini adalah induk informasi yang paling utama ya, yang paling dasar, karena itu akan menjadi pertimbangan utama ketika teman-teman melakukan fundamental research. Ini contohnya websitenya Solana. Di sini dijelaskan ya, di Solana ini apa yang dikerjakan ya, kemudian timnya siapa saja ya, kemudian estimasi roadmap pengerjaan dari project-project itu berapa lama, kemudian visi yang mendanai siapa aja itu dituangkan semuanya di dalam website. Sehingga website ini alat utama yang bisa teman-teman gunakan ya, informasi utama yang bisa teman-teman jadikan ya suatu sumber ketika teman-teman melakukan fundamental research. Kedua ya, teman-teman bisa dapatkan website itu yang resmi ini di CoinMarketCap ya, karena CoinMarketCap ini yang paling trusted ya, yang paling valid karena ini backed by Binance. Ya, ini backed by Binance. Dan juga ketika teman-teman cari misalkan ini koin Bitensor ya, atau tahu tautan resminya nih, tinggal teman-teman klik di bagian kiri bawah
ini ada situs web ya teman-teman. Ketika teman-teman klik situs webnya, itu teman-teman akan terdirect secara langsung ke dalam page dari Bit10Store ini. Oke, jadi resmi ya teman-teman ketika teman-teman gunakan Coin Market Cap. Kemudian kedua, white paper. Jadi pada dasarnya white paper ini kalau di dalam saham ini namanya prospektus ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang berinvestasi saham ya, white paper ini adalah prospektus. Jadi white paper ini menjelaskan ya. Jadi apa ya bisnis modelnya ya, bagaimana tokenomiknya, ya, siapa saja tim yang ngedevelop, kemudian roadmap-nya seperti apa. Ya karena kan white paper ini alat atau media yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dari developer kepada calon investor. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi ya, teman-teman harus baca dulu white paper-nya. Tentang apa sih ini? Nah, itu sangat penting untuk teman-teman baca. Sehingga sama juga ya di Coin Market Cap, teman-teman bisa ya memperoleh ya informasi dari white paper. Ya white paper-nya ini ada ya di bagian kanan ya, di sebelah kiri dari situs. Contoh dari white paper sendiri ya teman-teman ini ada dua ya. Satu biasanya itu model research paper, yang kedua adalah model komersial. Yang di kiri ini adalah white paper dari Bit10Store atau TAO. Jadi mirip dengan Bitcoin. Dan Bitcoin ini kan white papernya juga seperti ini kan, benar-benar white paper, ya. Tas yang putih. Ya, di sini dia menjelaskan ya model seperti jurnal ya, jurnal research ya. Ada abstraksinya ya, kemudian ada penulisnya dan lain sebagainya. Tapi yang model komersial biasanya itu ditaruh di web ya. Jadi bukan PDF, jadi ditaruh di website. Ketika teman-teman klik, teman-teman bisa klik semua general ya. Apa itu yang mereka kerjakan, timnya siapa aja ya, alokasi tokennya bagaimana dan lain sebagainya itu bisa. Itu yang model komersial. Kemudian ketiga, tentunya informasi ini bisa didapatkan di sosial media. Jadi sosial media ini merupakan tools utama teman-teman yang digunakan oleh developer untuk reach out kepada para community member, untuk melakukan kegiatan marketing, untuk engage the community ya. Untuk membangun community member, mereka membutuhkan sosial media. Dan di era sekarang ya, semakin jago mereka menghandle sosial media mereka sebagai alat marketing, itu akan semakin besar pula ya probabilitas project ini akan berhasil. Ini contohnya ya di websitenya Kaspa ya, ini join and follow the community. Jadi ketika teman-teman cek websitenya di bagian paling bawah itu selalu ada ya link Discord dan Telegram untuk community member. Yang mana saya sarankan sekali-sekali ya teman-teman ini harus engage dengan apa yang teman-teman beli. Ya jadi beli, kemudian teman-teman juga masuk ke dalam chat group dari community-nya. Sehingga teman-teman juga bisa engage ya dengan teman-teman community lain. Karena serunya ketika teman-teman involve di dalam culture-nya teman-teman Web3 ini, banyak loh ya teman-teman nanti berkenalan dengan teman-teman dari berbagai dunia yang mana memiliki perbedaan ya bahasa dan budaya. Yaitu sisi asiknya juga ya. Jadi teman-teman punya sense of belonging terhadap project yang teman-teman beli. Kedua juga teman-teman akhirnya, aku ketemu teman misalkan dari Australia dan lain sebagainya. Itu juga sisi positif. Kamu ngomongin project bareng ya sama teman-teman yang kamu kenal. Secara tidak langsung di Web3 ini menambah ya sensasi ya teman-teman ketika teman-teman melakukan investasi di market cryptocurrency. Terus gimana ngolah informasi itu untuk dijadikan dasar dalam fundamental research? Jawabannya ada di modul selanjutnya. Jadi cukup untuk modul kali ini. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.